وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikanlah hati-hati kami dari sifat nifak. Wa a'malana minar riya. Bersihkan dan bebaskan amal ibadah kami, ya Allah, daripada sifat riya. Wa alsinatana minal kadhib. Bersihkan dan jaga, ya Allah, lidah-lidah kami daripada bercakap bohong dan dusta. Wa a'yunana minal khiyanah. Jaga dan pelihara pandangan mata kami, ya Allah, daripada pandangan khianat. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Karena sesungguhnya Engkau, ya Allah, Maha mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh pandangan mata dan apa yang disorok dan disembunyikan di dalam hati-hati manusia. Amin ya rabbal alamin. Kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita peluang untuk meneruskan siri kajian kita akan nasihat Imam Ibnul Mubarak yang sangat besar artinya bagi menambahkan bekalan buat kita ketika kita kembali balik pulang ke hadirat Allah bila tiba masanya. Malam hari ini kita akan kaji nasihat pesanan mulia daripada Abdullah Ibnul Mubarak yang ke-12. Yang ke-12. Di dalam nota saya hanya cantumkan pesanannya, wasiatnya, dan insya Allah kita akan pelajari sama tentang uraiannya. Wasiat beliau yang ke-12 yakni larangan ghibah. Berkaitan dengan larangan ghibah atau dalam bahasa Melayu mengumpat. Beliau berkata dalam nasihatnya,
Lau kuntu mughtaban laghtabtu walidayya li'annahuma ahaqqu bihasanati. Saya ulangi. Lau kuntu mughtaban ahadan laghtabtu walidayya li'annahuma ahaqqu bihasanati. Terjemahannya, seandainya aku boleh, aku diizin, aku dibenarkan untuk menghibah, mengumpat seseorang, kalaulah seandainya sekiranya mengumpah itu diizin oleh Allah, dibenar oleh Allah, maka aku akan ghibah, aku akan mengumpat kedua orang tuaku. Orang tuaku lah orang pertama yang aku akan jadikan mangsa umpatan dan ghibah aku. Kata Ibnu Mubarak. Apa alasannya? Li'annahuma ahaqqu bisasanati, karena kedua-duanya, yakni kedua orang tua itu orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan daripada diriku. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dariku adalah kedua orang tuaku. Mereka paling berhak. Karena mereka punya jasa yang sangat besar pada aku. Maka sudah selayaknya, sepatutnya, mereka orang paling berhak mendapatkan kebaikan aku. Sinikal sekali bahasa beliau. Karena sedia maklum jam sekian, bila kita mengumpat orang lain, mungkin membuat kita seronok, mungkin kita mendapatkan kredit daripada orang lain yang mendengar umpatan kita tentang seorang. Karena kita, menurut kita mungkin kita berjaya menjatuhkan muruah orang lain. Sehingga orang memandang kita orang lebih baik daripada orang kita umpat. Mungkin. Tapi hakikatnya, ketika kita mengumpat pada orang lain, kita sedang memberikan kebaikan kita kepada orang itu. Allahu Akbar. Kita telah memberikan pahala kita kepada orang yang kita umpat itu. Nanti saya jelaskan. Maka jika sekiranya mengumpat itu dibenarkan oleh agama, kata Ibnu Mubarak, pasti orang tuaku lah orang yang pertama aku jadikan sasaran umpatan aku. Karena mereka yang paling berat mendapatkan kebaikan daripada aku. Saya kata tadi, mungkin orang yang mengumpat itu puas hatinya. Tapi kata agama, bagaimana orang boleh puas dengan mengumpat? Sedangkan pahala kebaikannya lenyap. Kurang. Dipindahkan, diberikan oleh Allah kepada orang yang jadi mangsanya. Ini saya mengumpat. Pada zaman Nabi, Nabi telah menekankan tentang bahaya mengumpat. Sahabat juga sangat-sangat takut akan dosa ini. Pada zaman tabi'in mungkin sudah mulai ada orang yang tidak takut dengan mengumpat. Karena dianggap perbuatan biasa. Hari ini, wal'iyadzubillah, menceritakan keburukan orang lain itu dianggap benda yang wajar dan biasa. Ingat, pada zaman Nabi, sahabat takut sungguh terhadap dosa mengumpat. Pada zaman tabi'in, sudah mulai ada
orang Islam yang kurang takut pada dosa mengumpat. Wahai dosanya, ia termasuk dosa besar. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi dah wafat, baginda dah wafat. Anas bin Malik, maknanya zaman ketika Nabi wafat, ya mas sekalian, orang yang lahir selepas baginda wafat atau orang yang lahir yang tak sempat menjumpai Nabi, namanya tabi'in lah. Jadi ini era tabi'in dah. Bukan era sahabat lagi. Anas memberitahu kepada orang-orang tabi'in. Apa kata Anas bin Malik? Innakum lata'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasy'ari. Sesungguhnya kamu, wahai orang-orang Islam, zaman tabi'in ini, pada zaman Abdullah ibn Mubarak ini, beliau sampaikan, sesungguhnya kamu melakukan perbuatan, suka sangat melakukan perbuatan. Ini fi'il mudhari', present tense, membawa makna selalu, sentiasa, sering, kerap. Melakukan suatu perbuatan, hiya adaku fi a'yunikum minasyari. Perbuatan itu menurut pandangan mata kamu lebih kecil, lebih halus daripada sehelai rambut. Maknanya apa? Perbuatan yang kamu lakukan, yang kamu suka melakukan itu sebenarnya perbuatan salah. Tapi kamu selalu melakukannya karena kamu anggap ia perbuatan yang kecil, yang remeh, bahkan lebih kecil daripada sehelai rambut. Na'udduha ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Tetapi tahukah kamu, perbuatan yang hari ini kamu anggap perbuatan kecil dan remeh hanya sehelai rambut, kami menganggapnya, kami meyakininya pada zaman Nabi Muhammad SAW hidup, itu perbuatan yang mubiqat. Imam Bukhari, lalu Bukhari menjelaskan al-mubiqat mana al-muhlikat, perbuatan yang membinasakan. Bayangkan. Suatu dosa yang para sahabat ketika mereka hidup bersama Nabi, sahabat memandangnya, melihatnya, menganggapnya, meyakininya, itu dosa yang sangat besar. Sehingga sahabat takut sekali untuk melakukannya. Tapi sepeninggalan Nabi SAW, baru pada zaman tabi'in, sudah mulai ada orang Islam yang begitu berani melakukan perbuatan itu karena dianggap perbuatan remeh. Satu di antaranya yakni ghibah, mengumpat. Allahu Akbar. Bagaimana orang akan takut akan ghibah? Dia sudah besar. Jika orang itu memandang ghibah itu perbuatan yang remeh, yang kecil, bak kata Anas bin Malik, hanya ya lebih halus, lebih kecil daripada sehelai rambut. Itu pada zaman tabi'in. Kita bukan pada zaman tabi'in lagi, tabi'in. Dan kita sudah ada makhluk yang bernama handphone ini. Oh, lagilah. Dah lihat sekarang. Itu dosa besar. Mungkin orang merasa harga dirinya jatuh. Marwahnya hancur. Bila dia berarti bersalah mencuri di supermarket. Mungkin. Seorang Muslim malu luar biasa bila tertangkap oleh polis karena mencuri barang supermarket. Habis harga dirinya. Betul. Tapi berapa kerat orang Muslim yang merasa sebenarnya harga dirinya hancur dalam pandangan Allah, rugi serugi-ruginya dengan sebab mengumpat. Orang yang mencuri jam dosa, betul. Betul, dosa.
Dosa besar. Tapi tahukah kita kesan dosa besar mencuri tidaklah sebesar kesan dosa besar mengumpat. Karena orang mencuri, pahala kebaikan orang yang mencuri Allah tidak akan berikan kepada yang mangsanya. Tidak. Sebab apa? Dipotong tangannya. Sabit kesalahan, potong tangan. Bila tangan sudah dikerat, di akhirat sudah tidak ada lagi ada pertanggungjawaban. Dianggap tidak lagi punya bebanan dosa mencuri. Tapi mengumpat, Allahu Akbar. Bukan dikerat lidahnya, tapi subhanallah, pahala amal baik di akhirat nanti diambil oleh Allah, diberikan kepada bangsanya. Dan itu lebih teruk, lebih menderita, dan lebih celaka daripada pencuri yang dosanya boleh terhapus dengan dikerat tangannya di dunia. Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Baik. Ingatan Anas tadi, hendaklah kita jadikan peringatan. Mengumpat salah satu jenis dosa yang para sahabat ketika hidup pada zaman Nabi, dosa besar yang semua sahabat sangat takut berusaha untuk mengelakkannya. Tetapi baru pada zaman tabi'in, sudah mulai ada orang Islam yang melihat, menganggap dosa mengumpat itu hanya macam dosa kecil, bahkan lebih halus daripada selai rambut. Sehingga orang tak takut lagi. Itu baru zaman tabi'in. Kita dah tabi. Banyak sekali orang yang merasa harga dia hancur karena tertangkap polis mencuri di supermarket. Tapi berapa banyak orang merasa dirinya hancur karena perangai suka mengumpat. Mungkin karena ramainya orang melakukan mengumpat dan dilakukan berterusan sehingga mengumpat sudah jadi hal yang biasa katanya. Hal yang wajar. Akhir zaman ini kalau tak mengumpat tidak sah. Sehingga mungkin orang tidak lagi mengumpat itu dosa besar. Tapi mungkin ada menganggap sebagai dosa kecil. Lebih teruk mungkin. Tak mengumpat bukan dosa kecil lagi. Mengumpat itu fardu kifayah katanya. Fardu kifayah. Jadi mesti ada yang mengumpat. Kalau tidak semua nanti dosa. Mungkin tak mengumpat itu sekarang ini sudah wajar. Ini termasuk sunnah muakkadah banyak Allah. Dan untuk mewajarkannya pelik alasannya. Yalah kalau kita tak boleh mengumpat dia, dia pun mengumpat saya. Ini Allahu Akbar walillahilhamd. Dia mengumpat kita, menjadikan dia masuk neraka. Kenapa pula kita iri ingin masuk neraka macam dia? Dia berdosa. Dia masuk neraka. Kenapa pula kita iri? Kalau begitu aku pun ingin masuk neraka macam dia lah. Allahu Akbar walillahilhamd. Mudah-mudahan Allah lindungi diri kita. Jangan jadikan kebiasaan. Hanya karena masyarakat sudah biasa. Satu kesalahan walaupun telah dilakukan oleh ramai orang dan sudah dibiasakan, ia tetap salah. Dosa besar tetap dosa besar, tidak menjadi dosa kecil, apalagi menjadi fardu kifayah hanya karena ramainya orang melakukan. Ini perkara yang sangat serius dalam agama. Baik. Pertama, saya ingin sampaikan jemaah sekalian, dalil larangan mengumpat bukan hanya dalam hadis Nabi, tapi dalam Al-Quran ya. Kita rujuk ayat Qurannya. Coba lihat surah Al-Hujurat ayat 12. Surah Al-Hujurat ayat 12.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Ijtanibu, jauhi oleh kamu katsiran minadh-dhann, akan kebanyakan daripada prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, namanya suudzon. Suudzon itu dosa. Husnudzon itu disuruh berburuk sangka atau bersangka buruk. Satu larangannya. Yang kedua, wala tajassasu, dan janganlah kamu bertajassus. Nah, tajassus itu jamaah sekalian, mencari-cari kesalahan orang. Atau mana asal tajassus itu, jasusun, orang Arab kata jasus, jasus itu yakni mata gelap, spy. Jasus maknanya ya spying lah. Janganlah kamu menyepai-nyepai. Mengintai-intai, mengintip-intip kesalahan orang. Dosa. Kedua. Yang ketiga, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ini dia. Wala yaktab. Jangan kamu mengumpat. Janganlah sebagian kamu mengumpat sebagian yang lain. Allahu Akbar. Yaktab. Daripada irtaba, yaktabu, yaktab. Root wordnya yakni rin, ya, ba. Oibun. Sebenarnya yang masih ya. Ribah ini, ribah itu ruwetnya rin, ya, ba. Goib. Goib mana goib deh. Seorang mengumpatkan orang yang menciptakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain tanpa diketahui olehnya di belakangnya. Itu namanya goib. Kalau orang menjalankan keburukan orang di depannya, itu memaki-maki, salah lagi. Namanya al-hamzu. Banyak sangat melakukannya, namanya humazah, lumazah, wailul likulli humazah, lumazah. Itu terang-terangan depan. Kalau di belakangnya itu ribah. Kadang orang begini, saya tak mengumpat. Saya cakap terus terang pada dia, mengumpat saya tak main. Dia ingat yang berdosa itu hanya mengumpat. Memburukkan orang di depan matanya, itu juga dosa. Namanya al-hamzu. Al-lamzu. Orang yang banyak melakukan humazah, lumazah. Itu dalam Al-Quran tuh. Wailul likulli humazatil lumazah. Tapi ini bukan mengumpat. Ingat ya, saya tak mengumpat. Saya cakap terus terang depan orang itu. Saya maki depan dia. Saya tak mengumpat. Saya tahu mengumpat dosa. Tapi kalau kita memaki depannya tak dosa. Dari mana dalilnya? Alahai. Akbar walillahilham. Nih, mengumpat yang ini pada ghaib. Jangan. Yang ketiga itu. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakaritumu? Sukakah seseorang kamu memakan bangkai daging saudaranya yang telah mati? Mengumpat diibaratkan oleh Allah meratah daging saudaranya yang dah mati. Fakaritumu, tentulah kamu tak suka. Ini larangan mengumpat. Wattaqullah. Takutlah kamu pada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Walaupun dosa kamu besar, semua dosa besar, tapi Allah masih membuka pintu untuk bertaubat. Karena Allah itu Tawwab Rahim. Baik. Mengumpat Allah umpamakan macam meratah daging saudaranya yang dah mati. Apa maksudnya? Ada orang memahami, ya itu kan betapa kejinya. Kejilah makan bangkai. Bangkai lembu pun keji, kotor, menjijikkan.
Ini pula makan bangkai manusia, lagi kotor, lagi menjijikan. Lebih ke apa namanya? Menjijikan, bangkai itu saudaranya sendiri. Kan muslim bersaudara. Jadi ada mufasir mengatakan itu menunjukkan betapa keji dan jijiknya. Tapi ada tafsir yang lain. Allah membalas, mengumpamakan orang mengumpat macam ratah daging bangkai saudaranya itu karena mengumpat itu perbuatan yang paling kejam. Sangat kejam. Karena kejamnya. Bukan semata-mata karena jijiknya. Kalau karena jijiknya, ya pahamlah kita. Meratah bangkai, kan jijikkan. Tapi kalau ini katanya sebagai paling kejam. Macam mana dari aspek, dari sudut mana kita kata sebagai paling kejam? Ingat sekalian. Kalau kita gigit, kita tak suka orang, kawan kita. Marah, lalu kita cubit dan kita gigit tangannya. Kejam kan? Kejam. Kita gigit kawan. Itu kejam. Lebih kejam lagi bila yang kita gigit itu yakni kanak-kanak yang tak mampu, tak ada kemampuan membalas kita. Kita gigit tangan kanak-kanak, kita benci dia, dan karena itu tak ada kemampuan untuk membalas. Itu lebih kejam. Dan ada lebih kejam lagi. Kita bukan menggigit, tapi kita ratah daging seseorang yang sudah mati. Wahai dia langsung tidak punya keupayaan untuk membela diri. Itu yang dimaksudkan. Sangat kejam. Sangat jijik dan sangat kejam. Mengumpat orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, jamaah sekalian. Sementara orang yang diumpat ini tak tahu yang harga dirinya sudah jatuh. Namanya sudah hancur. Karena kita menghancurkannya. Harganya sudah hancur di hadapan masyarakat tanpa diketahui olehnya dan tanpa ia punya peluang untuk membela dirinya. Tengok, nak tahu kejam tak kejam orang mengumpat itu. Sangat kejam. Sangat kejam. Tapi, maknanya Anas bin Malik telah mengingatkan kita. Barulah Nabi ini wafat, belum lama. Kamu ditinggal baru beberapa tahun. Kenapalah kamu menganggap perbuatan yang dahulu kami anggap sebagai perbuatan yang sangat menakutkan, membinasakan. Tapi sekarang kamu anggap sebagai perbuatan yang remeh-temeh, yang kecil. Ya, hanya macam selai rambut. Apalagi hari ini. Ini perlu dijaga. Sehingga Ibnu Barak kata, dalam hadis Nabi ya, kalau Al-Quran kata, makan bangkai saudaranya. Itu kejamnya. Karena yang jadi mangsa tidak ada kemampuan untuk membela dirinya. Bukan dia tak boleh berkata apa. Kan tidak tahu. Kan tidak tahu. Ini dia. Tapi itulah. Orang menganggap benda yang biasa. Kenapa Ibnul Mubarak memberitahu kita? Jika sekiranya mengumpat itu dibenarkan oleh agama, maka orang pertama yang aku akan umpat adalah orang tuaku. Karena mereka yang paling berat mendapatkan kebaikan daripada aku. Nasihat Ibnu Barak ini berpandukan. Berdasarkan sabda Nabi dalam hadis Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya sangat populer sekali. Tak apa saya bacakan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, suatu hari Nabi bertanya pada sahabatnya, Atadruna mal muflis. Dalam matan yang lain, Atadruna manil muflis. Tahukah kamu apa atau siapa orang yang muflis itu? Ada pula ya matan yang lain, tahukah kamu apa muflis itu? Menurut kamu siapa orang muflis? Menurut kamu apa muflis itu? Muflis itu bahasa Arab ya sekarang ya. Bahasa Melayunya ya muflis itulah. Bahasa Melayu pun muflis. Bankrupt ya.
Jamaah kata bankrupt. Bahasanya bangkrut. Kalau bahasa saya namanya bangkrut. Daripada banca rota. Daripada banca rota. Kamu tahu tak apa itu muflis? Siapa orang muflis? Qalu, sahabat menjawab. Al-muflisu fina malla dirhama lahu wala mata'. Ya Rasulullah, menurut kami, orang yang muflis itu yakni orang yang tak ada dirham, tak punya dinar, tak punya harta benda. Muflis lah. Wang ringgit tak ada, harta tak ada, lingkup habis. Itu muflis lah. Itu fahaman sahabat ketika ditanya oleh Nabi. Mungkin jawaban kita pun sama dengan sahabat. Tapi rupanya Nabi punyalah fahaman yang lain. Yang lebih teruk daripada itu. Kalau muflis itu merujuk pada orang tak punya uang, rugi perniagaan, itu biasalah. Rugi hari ini, minggu depan untung. Rugi tahun ini, tahun depan untung. Jatuh hari ini, bulan depan boleh bangkit. Tapi bukan itu muflis yang aku maksudkan, kata Nabi. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang muflis, yang bankrupt, yang bangkrut daripada umatku, ialah man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wa zakatin. Yakni umatku yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala amal ibadah, macam-macam pahala. Maknanya orang ini punya ibadah yang banyak, semua diterima, pahalanya pun ada. Tengok daripada nampak ni ahli surga ni. Kan Pak, ibadah banyak dan juga diterima, berpahala. Tapi wayati qad syatama hadza. Dia datang ke akhirat bukan sekadar membawa pahala yang banyak, tapi dia dahulu di dunia syatama hadza. Ia pernah mengkeji, mencaci, mencerca saudara muslimnya. Oh, bagi gelaran yang bukanlah. Memanglah yang tak senonoh panggil orang muslim. Macam-macam kejian, celaan yang dilakukan. Wa qadhafa hadza, ia telah menuduh muslim yang lain melakukan perbuatan zina. Qadhaf namanya. Tanpa bukti, tanpa saksi. Wa akala mala hadza, dia dahulu pernah harta saudara muslimnya. Mengambil hak orang lain. Menzalimi orang lain. Wa syafaqa dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah sama muslim. Daraba hadza, dia pernah mencederakan muslim yang lain. Dalam bahasa saya, orang ini datang ke akhirat, ibadah ritualnya hebat. Hablum minallahnya hebat. Tapi ibadah sosialnya hancur. Hablum minannasnya bermasalah. Kemudian setelah ia dihadiri oleh Allah, surga mungkin sudah terbayang di depan matanya. Tiba-tiba adalah hamba Allah yang menuntut bela. Ya Allah, aku menuntut bela kepada orang ini. Dahulu orang ini mencerca aku, memaki aku, menjatuhkan harga diri aku. Hingga mati, dia tidak aku maafkan dan dia pun tidak maaf. Aku minta keadilan, ya Allah. Orang tidak betul, kamu lakukan. Ya, ya Allah. Nah, diadili. Masa itu minta maaf, tak ada. Memberi maaf pun tak ada. Nak bayar dengan dinar, mana ada. Tak manfaat, wang ringgit, tak ada artinya. Yang ada waktu itu hanya, ini bawa pahala, bawa dosa, itu aja. Yang ada pahala dan dosa. Kebaikan dan keburukan. Akhirnya apa? Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Setiap orang menuntut bela karena pernah menjadi mangsa fitnah, mangsa mengumpat, mangsa kezaliman, mangsa apa sajalah.
Allah ambil kebaikan orang yang banyak kebaikan. Allah ambil pahala orang yang banyak pahala itu, ambil, lalu diberikan pada orang yang menuntutnya. Dah kurang. Ambil lagi pada orang menuntut, karena ramai yang menuntut bela. Ya, akhirnya pahala yang banyak jadi licin. Hada min hasanati, wa hada min hasanati. Habis. Cemana nih pahalaku habis aku berikan pada orang. Sementara yang menuntut bela masih ada. Masih ramai. Karena ingat dahulu. Dia mengumpat pada zaman Nabi, mengumpat dijamaskan. Ya, hanya paling tidak yang mendengar itu hanya seorang. Yang diumpat seorang, yang mendengar umpatan hanya seorang. Hari ini dengan handphone, wa'iyadzubillah, mungkin yang jadi mangsa umpatan berpuluh, yang mendengar umpatannya pun beratus. Karena satu grup ada 200 orang. Habis macam mana kalau kebaikannya sudah habis untuk menebus dosanya? Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdha ma'alaihi, maka apabila telah habis kebaikan yang untuk dijadikan tebusan, membayar tebusan dosa yang pernah dialakukan terhadap orang lain, habis pahalanya. Nak orang menuntut nak bagi dapat pahala pada habis. Akhirnya qabla ayyuqdha ma'alaihi, sebelum segala keputusan telah diputuskan punya, masih kami menuntut. Akhirnya apa? Ukhida min khotoyahum. Allah ambil dosa, kesalahan orang yang menjadi mangsa umpatan itu, diambil dosanya, faturihat alaih, lalu dicampakkan, diberikan kepada si pengumpatnya. Masya Allah. Kebaikannya habis, dosanya bertambah. Kebaikan habis karena sudah dijadikan tebusan, dosa bertambah karena dosa orang di mangsa umpatan itu diberikan padanya. Akhirnya apa? Tumma turiha finnar. Lalu orang ini dihumban di dalam neraka. Bayangkan. Dihumban dalam neraka. Jika orang yang ibadah, ritualnya sangat hebat, amalnya sangat banyak, semuanya diterima, pahala diberikan, itu pun boleh masuk neraka kerana muflis. Dan punca kemuflisannya, yakni salah satunya karena mengumpat. Bagaimanalah orang yang pahala pun entah ada entah tidak. Inilah yang mas sekalian. Jadi kita dalam hidup akhir zaman yang tidak mudah. Tidak boleh terikut-ikut, rugi kita. Jangan orang lain pun buat apa yang kita buat, orang lain lagi berat. Bukan begitu. Memang ujian iman akhir zaman ini sangat berat. Sangat berat. Inilah hadis Nabi. Orang yang paling celaka akhirnya. Sehingga Ibnu Barak memahami, mendapat pengajaran hadis ini. Sebab itu kalaulah jika saya mengupat itu dibenarkan oleh agama, pasti orang yang pertama aku upat yakni orang tuaku. Karena mereka orang paling berat mendapatkan kebaikanku. Tengok. Aku tak akan mengupat orang lain. Kalau aku upat orang lain, mana kebaikanku aku berikan pada orang lain. Aku tidak rela. Aku lebih rela kebaikanku aku berikan pada kedua ibu aku. Itu jika sekiranya mengupat itu diharuskan. Karena hakikatnya orang mengupat, yakni orang sedang sukarela memberikan pahalanya pada orang lain. Jamaah sekalian, salah satu punca penyesalan, kekecewaan seorang manusia di akhirat nanti. Punca kekecewaan, punca penyesalan manusia di akhirat nanti sangat banyak. Satu di antaranya, ketika seseorang melihat kebaikannya ada di buku catatan orang lain. Itu sangat mengecewakan. Dan ia melihat
kejahatan orang lain ada dalam catatan buku catatan amalnya. Allahu Akbar. Dilihat bukunya, kenapa kejahatan orang ini ada dalam bukuku? Menyesal luar biasa orang ini. Tengok pula, mana kebaikan aku? Aku dahulu banyak kebaikan. Rupanya kebaikan itu saya tengok-tengok ada di buku orang lain. Apa yang menyebabkan kebaikan yang dilakukan berpindah kepada catatan buku orang lain? Dan apa yang menyebabkan keburukan orang lain pindah pada buku catatan amal sehingga akhirnya masuk neraka? Satu di antaranya, bukan satu-satunya ya, ghibah, mengumpat. Allahu Akbar walillahil hamd. Sehingga kalau hadis ini kita jadikan pegangan ya mas sekalian, sebetulnya ya. Tapi tidak mudah ya menerima hakikat ini, tidak mudah. Kecuali kita benar-benar yakin akan janji Allah, janji Rasulullah. Seseorang yang jadi mangsa umpatan orang lain tanpa diketahui olehnya, itu orang yang paling beruntung sekali. Orang beruntung. Walaupun mungkin orang ramai kata, kasihan kawan itu. Kawan itu dimaki-maki, harganya hancur, muruahnya hancur, nama baiknya hancur. Tapi dia tak tahu. Kasihan dia lah. Kasihan dia tak tahu apa-apa. Sedangkan masyarakat sudah memandangnya sebagai orang yang jahat, orang yang buruk. Karena perbuatan orang ini mengupatnya. Kita kasihan dia. Tapi menurut hadis Nabi dan firman Allah, inilah orang yang berpetuah. Karena dia nanti akan mendapat pahala yang sangat banyak. Bertambah dalam buku catatannya. Itu kalau kita akhirat oriented. Situ agama ini sebenarnya kita disuruh untuk berpikir akhirat oriented. Bukan dunia oriented. Kalau dunia oriented, memang berpikir kita dunia oriented. Ya rugi, memang. Tapi berat. Memang ujian iman itu sangat berat. Sangat berat. So, paham ya? Itu ghibah. Sekarang apa sebenarnya mana ghibah ini? Takut nanti ghibah kita panjang lebar ketika tidak tahu apa definisi ghibah. Ya. Ghibah ini jamaah sekalian, saya sampaikan ya, takrifnya. Pertama, berdasarkan hadis Nabi SAW. Yang paling layak, yang paling berhak, yang paling punya otoriti untuk mentakrifkan, mendefinisikan ghibah, yakni Rasulullah lah. Karena Rasulullah yang melarang kita ghibah, Quran maka Rasulullah yang paling punya otoriti untuk menjelaskan apa itu ghibah. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dirawikan oleh Imam Muslim. Baginda Nabi SAW suatu hari ia bertanya kepada sahabatnya, Atadruna mal ghibah? Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu apa itu ghibah? Siapa di antara kamu yang tahu apa itu ghibah? Sahabat semuanya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya sahajalah yang maha mengetahui apa itu ghibah. Pengertian ghibah Allah dan Rasulnya yang tahu. Mana kami tak tahu ya Rasul. Lalu Nabi menjelaskan. Qal, Nabi bersabda. Ghibah itu ialah dzikruka akhaka bima yakrahu. Pendek saja. Ghibah yakni dzikruka akhaka bima yakrahu. Ya, bukan hanya 4 kata saja. Dzikruka yakni engkau menyebut, menceritakan akhaka tentang saudara engkau, muslim orang lain. Bima yakrahu, berkaitan dengan perkara-perkara yang dia tidak sukai. Kita menceritakan sesuatu yang tak disukai oleh orang yang kita ceritakan. Katalah kita menceritakan A. Dan yang kita ceritakan tentang A itu benda yang A tak suka.
Itu nama ghibah. Ya, manalah orang suka diceritakan keburukannya. Mesti tak suka. Kalau kita ada cacat celah, kalau kita ada keburukan, pasti kita berusaha bersujud untuk menutupi keburukan kita sambil kita mohon pada Allah. Tiba-tiba orang yang mengetahui kecacat celah keburukan kita, cerita kepada orang lain, disebarkan. Tentulah kita tak suka. Nah, menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang ceritakan, itu namanya ghibah. Tanpa diketahui ya, mana bil ghaib di belakangnya lah. Di belakangnya. Ulama hadis menjabarkannya, menjelaskannya. Yang diceritakan itu tidak semestinya benda yang buruk atau cacat celah atau kekurangan atau aib orang itu. Karena hadis Nabi, apa saja yang orang itu tak suka diceritakan pada orang lain. Minta maaf, saya bagi satu contoh. Ada contoh ya. Katalah jamaah sekalian, kita punya sesuatu yang ya karena kita mampu katalah. Jamaah mampu, akhirnya punyalah perhiasan ke, punya apa ke di rumah. Ha? Mahal, jam tangan mahal, kasut mahal, beg tangan mahal. Ha? Mungkin punyalah simpan di account bank yang banyak. Karena usaha kita yang rajin dengan cara yang halal. Tidak salah punya benda yang mahal juga. Dan kita sebenarnya sangat tidak selesa jika orang mengetahui akan apa yang kita miliki itu. Kita tak suka. Lainlah kalau orang suka, kadang ada orang yang punya sesuatu, kadang malah ditunjukkan pada orang lain. Karena dia suka orang lain tahu yang dia punya. Nah, itu ada juga jenis orang macam itu, ditunjuk. You tahu tak? Kalau you tak tahu, I nak beritahu. You tahu tak? Berapa banyak akaun saya di bank? Jumlah akaun saya di bank ni, kalau you tak tahu, mungkin you tak tahu. Saya nak beritahu sekarang. Dimakan 7 keturunan pun tak habis bangnya. Mungkin dia suka, mungkin bangga. Menceritakan apa dimiliki supaya orang kagum, mungkin dia suka. Tapi itu namanya takatsur. Salah lagi. Itu dosa bagi orang itu. Karena itu takatsur. Alhaakumut takatsur. Salah lagi. Atau mungkin kita tak suka orang lain tahu apa yang kita miliki. Walaupun yang kita miliki itu benda yang halal, benda yang sah. Tiba-tiba ada kawan ke rumah kita dan melihat, oh, rupanya awak punya ini ya. Rupanya apa ini? Oh, tak tahu ini mahal, tak semua orang punya. Tiba-tiba kawan yang datang rumah kita itu di luar cerita pada orang lain. You tahu tak, ada saya pergi rumah si kawan kita itu, rupanya macam-macam di rumah. Nampaknya biasa ya, bilik dia. Tapi saya dibawakan, tengok, saya ingat tak ramai orang punya macam tu. Banyak orang yang malah kita tak suka orang lain tahu. Nah, perbuatan kawan kita yang menceritakan sesuatu yang kita tak sukai itu termasuk ghibah. Termasuk mengungkap. Walaupun yang dia ceritakan itu bukan aib bagi kita. Bukan kekurangan bagi kita. So, hati-hati. Hati-hati. Jangan sekali-kali ceritakan tentang seseorang yang orang itu tak suka. Orang lain mengetahuinya. Walaupun benda yang dia tak suka itu bukan benda aib, bukan kesalahan, bukan bla bla bla. Ya sudah, diam saja. Kalau begitu sudah, kita tahu sendiri aja lah. Tak pernah dia tahu, kamu tahu, penjagaan main, dia itu rupanya lah. Nampak saja kalau dua cakap cukup humble orangnya, tapi rupanya lah. Kita tengok, nampak, ya selama ini kita rupanya salah. Salah, congak katanya. Karena tengok hari-hari kemana pakai kancil. Lah rupanya dia ada koleksi kapal terbang. Apakah benda lah cerita. Kemana-mana pakai kancil. Rupanya kat rumah ada koleksi kapal terbang. Katanya. Lah, apakah benda? Dan dia tak suka orang lain punya itu. Dia yang jual sendiri. Lainlah kalau orang tu suka orang lain mengetahui apa yang dia miliki, sehingga timbul rasa bangga.
Maka menceritakannya bukan ghibah. Karena orang itu sudah takatur. Dia yang berdosa. Wa'iyadzubillah, tu'adzubillah. Jadi inilah agama yang kadang terlepas pandang. Kita terlepas pandang. Ingat, agama Islam bukan tak cukup hanya dengan sholat 5 waktu. Selesai. Puasa tak tinggal. Selesai. Tak. Agama ini yakni way of life. Cara hidup kita daripada alif hingga ya. Itu yang dinilai. Yang tadi saya katakan hadisnya. Hebat ritualnya. Hebat hablum minallahnya. Tapi bila hablum minannas, ritualnya, sosialnya hancur, neraka tempatnya. Takkan menakutkan sekali seperti itu. Tapi tengok sekarang hari ini. Umpat mengumpat. Apa itu dianggap sebagai dosa besar? Mulai pada rakyat biasa hingga pemimpin. Mulai daripada di kedai kopi hingga di masjid. Hingga di pentas-pentas ceramah umpamanya. Wa'iyadzubillah. Belum lagi di sosial media, di sosmed. Jangan kerana ia sudah biasa dilakukan, lalu kita anggap wajar. Wa'iyadzubillah. Karena sudah ramai orang melakukannya dan lama, lalu kita anggap itu sebagai pembenaran. Bukan. Kita tidak boleh menjadikan itu sebagai justifikasi. Tak boleh kita anggap untuk justify kesalahan. Salah tetap salah, dosa besar tetap dosa besar, walaupun seluruh orang melanggarnya. Itu prinsip iman yang betul. Memang berat. Ibarat memegang bara api, kata Nabi. Nak dilepaskan, nak dibuang, sayang. Nak terus digenggam, tangan terbakar. Tapi itulah ujian iman akhir zaman. Ketika Nabi memberitahu, kamu ceritakan sesuatu yang tak disukai oleh kawan kamu, itulah namanya ghibah. Lalu sahabat bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma'akul? Ya Rasulullah, apa pendapat engkau? Jika sekiranya apa yang aku ceritakan tentang saudaraku itu benda yang benar. Memang dia buat macam tu. Aku cerita apa adanya. Aku tak bohong. Dia buat itu, dia buat ini, dia buat itu, dia punya ini. Semuanya benar adanya. Sesuai dengan realiti. Daripada alif hingga ya, yang aku ceritakan tentang kawanku itu benar belaka. Apa pendapatmu berlaku? Qala, apa jawab Nabi? In kana fihi matakul faqadik tabtahu. Jika apa yang kamu katakan tentang surah kamu itu semuanya betul, itulah ghibah namanya. Allahu Akbar. Kalau apa yang kita ceritakan tentang surah kita itu benar semuanya, itu ghibah namanya. Wa illam yakun fi faqad bahatahu. Dan jika apa yang kau ceritakan itu tak betul, tak sama dengan realitinya, engkau telah berbohong, berdusta atasnya. Maknanya, kita cerita yang sebenarnya pun dosa, karena itu ghibah. Kita cerita tokoh tambah pun dosa, karena kita berbohong atas nama dia. So, apa pilihan kita? Diam. Kalau kita mengerti kesalahan kawan, jangan disalahkan pada orang lain. Ingatkan, tegur. Itu kewajiban kita. Bukan menghebahkannya. Allahu Akbar. Mereka cerita yang lagilah juga dosa besar. Indah tak indah Islam mengajar kita tentang akhlak. Sangat indah. Sangat indah. Walaupun nanti saya tunjukkan ada beberapa keadaan kita dibolehkan untuk ghibah. Adalah keadaan tertentu. InsyaAllah sampai. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'rif ghibah. Kemudian dijelaskan dalam Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Asqalani, al-ghibah dzikrul mar'i bima yakruhu bidhahril ghaib. Ghibah itu yakni menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang bidhahril ghaib, tanpa diketahui olehnya. Mana di belakangnya, bukan di hadapannya. Kalau misalkan keburukan di hadapan orangnya, itu namanya memaki-maki lah. Dosa juga. Mencari keburukan di belakangnya, itulah ghibah. Ayat takallama khalfa insanin masturin bima yaghummuhu lausami
ahu wa in kana sidqan sumyal ghibah wa in kana kadiban summa buhtanan. Kita menceritakan ya, sesuatu yang ditutupi yang ditutupi oleh seseorang, kita mintakan seseorang akan sesuatu yang dia tak suka diderahkan. Yang apabila dia tahu dia tak suka, kita menceritakan tentang seseorang yang bila orang yang itu tahu ambilan dia tak suka, itulah ghibah. Itu ghibah. Saya tak sukalah. Kenapa kau cerita macam itu pada orang lain? Kenapa kamu cerita orang lain bahwa aku punya itu, punya ini? Aku tak suka tau. Saya tak suka orang lain tahu. Walaupun yang aku miliki ini halal semuanya. Saya tak nak orang tahu. Nah, dia tak suka. Maknanya kita telah ghibah. Ya. Tapi jika yang kita sampaikan itu benar, ghibah. Dan jika yang kita sampaikan itu bohong, itulah namanya buhtan. Bohong. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang itu, ya semuanya dosa belaka. Semua dosa belaka. Nah, sekarang kewajipan kita jemaah sekalian. Kalau kita katalah menjadi mustami, bukan menjadi mangsa riba ya, tapi kita jadi pendengar. Karena orang itu cerita keburukan orang kepada kita. Bagaimana sikap kita? Bila orang tu cerita, si fulan tu gini-gini, tak teruk aku. Kita sebagai pendengarnya, apa sikap kita? Islam mengajar kita, beri garis panduan pada kita agar kita tidak terjerumus dalam dosa besar. Yang pertama, kita mesti mengambil sikap menafikan apa yang dia ucapkan. Mendustakan apa yang dia ceritakan. Maknanya kita tak lihat mengkhianat. Kita kata, saya tak percayalah. Apa yang awak ceritakan tentang itu, saya sikit pun saya tak percaya. Kita dustakan. Kita nafikan. Itu pertama. Sekarang bagaimana? Ini yang kedua. Bagaimana kalau yang dia ceritakan itu betul? Dan kita pun tahu. Kita pun tahu bahwa yang diceritakan orang itu pada kita tentang orang lain itu betul belaka. Kita tahu. Takkan kita nak menafikan kebenarannya. Sementara kita sibuk mengetahuinya. Bila kita tahu, kita ambil sikap nomor 2. Kita nasihatkan orang itu. Kawan, minta maaf ya. Walaupun kita tahu, sama tahu bahwa kawan kita itu seperti mana kau ceritakan. Jadi tolong ya, jangan jangan sampaikan. Itu tak baik. Nah, itu tak baik. Jadi kita mesti tahan diri kita. Jangan kamu cakap itu ghibah namanya. Kita ingatkan akan bahaya ghibah. Itu yang kedua. Kita nasihatkan. Kalau kita nasihatkan dia tak mau dengar nasihat. Macam mana apa sikap kita yang ketiga? Yang disampaikan benar belaka. Nak menafikan mustahil, tak mungkin kita. Nak bagi nasihat dia tak dengar. Kita ambil sikap yang ketiga. Kita terus tutup mulut kita. Jangan sekali-kali ada keinginan untuk menyampaikan apa yang kawan ceritakan itu kepada orang yang diceritakan, yang jadi bangsanya. Jangan. Dengan alasan, saya kasihanlah, saya kenal. Yang diceritakan itu kawan saya, kawan karib saya. Namanya sudah hancur. Dimaki-maki oleh kawan saya ini, macam mana nih? Kasihan saya ini. Tak apa, sebagai tanda simpati, kasihan saya sebagai menghargai persahabatan, saya akan sampaikan. Bila jumpa ya, saya akan sampaikan apa kata A tentang dia itu. Kita sampaikan kepada dia. Setelah kita sampaikan, akhirnya orang itu jadi, iya, tak sangka rupanya dia pura-pura rupanya berkawan dengan kita. Akhirnya sudah jadi rusak hubungan antara dua sahabat kita ini. Gara-gara kita menyampaikannya. Tahukah kita, jemaah sekalian, perbuatan kita menyampaikan ghibah orang lain
kepada yang jadi mangsanya, yang mengakibatkan pergaduhan, kerusakan hubungan, perbuatan kita itu namanya namimah. Namimah. Dan namimah itu termasuk dosa besar juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namamun. Tidak masuk surga orang tukang namimah. Orang Melayu kata mengadu domba. Menyampaikan nih, apa yang A kata pada kita tentang B, kita sampai pada B. Akhirnya B dan A ini bergaduh. Kita namanya namam. Perbuatan kita namimah termasuk dosa besar. Dosa besar. Jadi jangan dengan alasan kita kasihan pada kaum yang di bangsa ya, dia tak tahu menahu. Tapi namanya sudah hancur, kasihan saya. Sebagai tanda kasihan dan menghargai persahabatan, saya sampaikan. Saya terakhir sampaikan, dia marah kepada E. Hubungannya sudah tidak mesra. Ifsad berlaku. Karena perbuatan kita. Kita telah melakukan dosa besar. Namanya namimah. Wa'iyadzubillah. Namimah yakni naqlul kalami ala wajil ifsad baina sakhsain atau ashos. Namimah yakni menyampaikan ucapan seseorang kepada orang lain yang dengan itu menimbulkan kerusakan. Yang rukun jadi gaduh, yang bersahabat jadi bermusuh. Berpunca daripada berita yang kita sampaikan tadi. Kita telah melakukan namimah. Dan amaran Nabi sangat keras pada orang yang melakukan namimah. La yadkhulu jannata namamun. Tidak masuk surga orang yang melakukan namimah. Namimah. Wal iyadu billah. Dan kesemua itu tak kena namimah ataupun ghibah, semua termasuk afatul lisan. Sekalian, Nabi telah bersabda, sesiapa yang menjaga dua benda ini, aku akan menjamin baginya surga. Sesiapa yang berjaya menjaga dua benda ini, aku akan memberi jaminan surga baginya. Dua itu Nabi tunjuk. Satu, lidah. Kedua, kemaluan. Orang yang menjaga lidahnya dan menjaga kemaluannya daripada melakukan perbuatan yang dosa, Nabi jamin surga baginya. Tajuk yang kita bicarakan malam ini berkaitan dengan lidah. Afatul lisan. Bencana yang menimpa lidah kita ini jamaah sekalian, paling tidak ada 5. Saya ulangi. Bencana yang menimpa lidah kita, paling tidak ada 5. Atau maksudnya apa? Dosa-dosa besar yang dilakukan oleh lidah, itu ada 5. Secara umum. Semua berdasarkan hadis Nabi. Yang pertama yang sedang kita pelajari, ghibah. Ghibah itu dosa besar dilakukan oleh lidah. Yang kedua yang baru sebutkan tadi, namimah. Namimah. Yang ketiga, al-kadhib, berbohong. Untuk meyakinkan orang lain bahwa dirinya orang yang baik, bahwa niatnya itu ikhlas, ia sanggup berbohong. Bersumpah lagi. Ini dosa besar dilakukan oleh lidah. Yang keempat, shibabun. Sibab. Sin ba alif ba. Sibab itu maknanya mencela, menghina, merendah-rendahkan sama muslim, mempermainkan, ya bahasanya lebih luasnya, menjadikan mukmin sebagai bahan ketawa. Itu dosa itu. Sibabul muslim fusuk, kata Nabi.
menghina, mentertawakan, mengejek, menjadikan orang sebagai bahan kita itu adalah perbuatan fasik, dosa. Wa qitalu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Dan yang kelima, li'an. Li'an itu melaknat. Melaknat sesama mukmin. Allah akan laknat kamu. Allah akan masukkan neraka pada kamu. Allah tak akan ampunkan dosa kamu. Oh, itu berat sekali ya Mas kan. Berat sekali dosanya. Allah tidak akan terima amal ibadah kamu. Allah murka pada kamu. Allah akan timpakan laknat pada kamu. Kamu jauh dari rahmat Allah. 5 ini dosa-dosa besar yang keluar dari lidah seseorang. Mengumpat, ghibah, namimah, suka mengadu domba, al-kadhib, bohong, sibabun, mengejek, mencela, menghina orang lain, dan li'an, mengutuk. Pertanyaannya, adakah 5 dosa besar yang Nabi senaraikan jemaah sekalian? Yang dulu sahabat cukup takut sekali melanggarnya. Apa sekarang orang mukmin umat Nabi juga ada rasa takut? Atau jangan-jangan 5 ini sudah menjadi sunnah kehidupan? Ini yang kita takut. Kita hidup pada zaman di mana kelima-lima dosa besar ini, ya billah, sudah ramai orang Islam yang tidak lagi menganggap dosa besar sehingga tidak takut. Seakan-akan wajar melakukannya. Yang dilakukan bukan kadang-kadang oleh orang awam, tapi juga orang yang mungkin dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang tahu agama. Wa'iyadzubillah. Apa kita pikir orang yang masyarakat kata tahu agama jadi tidak salah melakukan kesalahan? Tidak. Oh, kalau yang mengumpat, yang namimah, yang li'an itu orang awam, dosa. Tapi yang melakukan itu orang yang dianggap tahu agama, tak dosa. Tidak mana. Dosa itu tetap dosa, jangan sekalian. Saya itu kena hati-hati. Sesama muslim, jangan sekali-kali kita melakukan. Khasnya sesama muslim, jangan sekali-kali kita melakukan. Apalagi zaman sekarang sangat mudah. Dengan kemudahan teknologi informasi. Ya. Dengan Facebooknya, dengan Instagramnya, dengan WhatsAppnya, dengan TikToknya. Tak tahulah apa sajalah. Terus terang zaman sekarang saya tidak main di semua. Saya ya hanya mau masukin Instagram, saya WhatsApp aja untuk jamaah aja. Untuk itu, sudah biasa ada. Facebook pun saya tak ada. Terus terang. Jamaah tidak akan menggunakan saya Facebook, tak ada TikTok, tak ada. Saya hanya ada Instagram. Dan itu pun hanya grup jamaahnya. Selebihnya tidak ada. Ya, karena saya merasa iman saya lemah. Karena saya merasa iman saya masih sangat rapuh dan lemah. Bila saya masuk itu, ya siapa nanti akan terikut-ikut. Itu yang paling takuti. Ya mungkin orang yang rajin itu imannya sudah kuat belaka. Saya berbaik sangka ya lah. Mungkin imannya sudah macam iman Abu Bakar. Ya walaupun dia rajin, semangat dalam bersosmed, ya mungkin imannya tak terjejas. Saya husnudon sajalah, berbaik sangka. Mungkin imannya sudah macam Abu Bakar As-Siddiq lah, atau Umar. Tapi saya merasa iman saya lemah, sangat rapuh, dan pasti saya terpengaruh. Saya tidak ada itu. Hanya 2 aja. Instagram dan WhatsApp. Tapi itu hanya untuk grup ini, grup dan semua grup pengajian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu walaupun ya itu salah satu upaya pribadi rasanya. Karena saya ulangi terus terang, bukan adanya apa-apa, karena saya merasa iman saya masih sangat rapuh. Yang masih mudah nanti akan terjebak. Akhirnya jadi indah. Jadi indah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini ya mas sekalian. Dan tadi sudah jelaskan. Saya katakan tadi. Salah satu punca penyesalan yang paling besar di akhirat. Salah satu ya, bukan satunya. Ketika seseorang melihat amal baiknya berada di buku catatan orang lain, sementara amal buruk orang lain
berada dalam buku catatan amalnya. Itu kerugian, penyesalan, kecelakaan yang tiada taranya. Dan itu berlaku di akhirat. Wah, ya bilang. Patutlah Nabi mengingatkan. Dan Nabi sebenarnya tidak rela melihat umatnya yang susah payah patuh kepada ajaran di dunia, tapi akhirnya di akhirat masuk neraka. Kasihan kan? Nabi tak sampai hati. Kalau bahasa mudahnya lah, Nabi ini seakan-akan berperan, wahai umatku, aku sayang kamu. Kamu susah payah lah mengikuti perintahku. Memati perintah Allah, siang malam petang. Janganlah sampai kepatuhan kamu ini membuat di akhirat pula kamu malah jadi ahli neraka. Kan kasihan lah. Melihat umat Nabi yang banyak maksiat pun Nabi kasihan. Ini kan pula orang baik di dunia, tapi di akhirat masuk neraka. Allahu Akbar. Dia melakukan kesalahan yang dia anggap kesalahan itu kesalahan remeh. Wah, iya, perbuatan yang sangat-sangat besar. Sangat besar. Baik. Saya sampaikan ya mas kalian, hadis tadi Imam Muslim tentang ghibah itu. Jadi saya baca apa syarahnya dalam kitab An-Nawawi. Imam An-Nawawi yakni memberikan ulasan syarah terhadap Sahih Muslim. Saya bacakan apa adanya. Dan beliau juga, Imam juga menyebutnya dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh beliau. Ingat ya, paling tidak ada 3 kitab Imam An-Nawawi. Paling tidak ada 3 yang populer, maksud saya. Kitab An-Nawawi berpuluh. Tapi 3 yang populer, yang hampir setiap orang Muslim atau setiap masjid barangkali ada memilikinya. 1, Riyadhus Shalihin. 2, Al-Adhkar An-Nawawiyah. 3, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Himpunan 40 hadis. 40 hadis yang diriwayatkan Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, dan Al-Adhkar. 3 ini paling tidak orang Muslim mesti mempelajarinya. Walaupun kitab peninggalan Imam Nawawi banyak ya, berbelas. Bahkan itu berbelas ke berpuluh, bukan berbelas, berpuluh. Walaupun umur beliau baru 40 lebih meninggal dah. Belum sempat kawin pun. Imam ini meninggal belum sempat kawin. Tapi Masya Allah, ilmunya sangat. Dan 3 ini betul-betul banyak memberikan kita pengajaran. So, dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah dan juga sebagai penjelasan syarah Sahih Muslim hari tadi, Imam Nawawi berkata, saya bacakan apa adanya, nah jelaskan. Fa ammal ghibatu fa hiya dzikrukal insan bima fihi mimma yakrah. Sama dengan saya sampaikan tadi. Adapun ghibah itu ialah engkau menceritakan tentang diri seseorang apa-apa yang dia tidak sukai. Engkau ceritakan tentang diri seorang pada orang lain apa-apa yang dia tak suka. Sawa'un kana fi badanihi, sama ada berkaitan dengan tubuh badannya. Kita kata, dia tahu tak dia itu lah bukan besar sangat, orang yang kecil aja, pendek aja, kementot orangnya. Itu ghibah dah. Orang yang kementot aja. Dah. Uangnya lah, kamu tengok, mungkin tak sangka, hitam legam uangnya. Allahu Akbar. Ini tentang tubuh badannya. Aufridi ni atau tentang agama dia. Dia itu teruk agama dia. Teruk. Kalau dengar ceritanya memang baik, tapi kalau kita tengok sendiri, kenal sendiri, alah teruk agama dia. Solatnya teruk, walaupun rajin solat teruk. Umpat itu. Au dunyahu atau tentang dunianya, tentang hartanya, ke rumahnya, ke apalah tanduannya. Au nafsu wa khuluqau atau tentang akhlaknya ke. Minta maaf kalau dalam bahasa anak muda menceritakan berkaitan dengan bodinya atau budinya. Cerita tentang keburukan bodinya dan juga keburukan budinya. Mengumpat juga. Tentang hartanya, tentang orang tuanya, keluarganya, pasangan hidupnya, apa sajalah. Cara berpakaian dia, cara duduk dia, cara berjalannya. Allahu Akbar walillah. Au ghairi dzalik mimma ta'ala atau apa yang berkaitan orang itu.
luas pengertian yang tidak disukai oleh seorang. Kata Imam An-Nawawi. Sawa'un dzakartahu bilafdika au kitabika. Sama ada kau menceritakan semua itu dengan lidah kamu atau dengan tulisan melalui WhatsApp, tulis lalu anta, aromasta atau hanya dengan bahasa isyarat, menghina orang lain dengan menggunakan isyarat, kenyitan mata ke atau ya itu ghibah. Au asyarta ila bi'ainika atau melihat dengan mata, au yada atau tangan, au rasa atau kepala atau apa. Kata Imam An-Nawawi ya, bukan kata saya. Itu termasuk ghibah. Karena yang kita sampaikan, misalnya kita sampai pada orang itu mencari keburukan orang dan misalnya itu telah sampai pada orang yang menerimanya. Oh gitu. Dia mencerita, dia bagi tahu pada kita tentang keburukan orang. Macam mana awak tahu? Ya, dia hantar mesej. Oh, dia beri isyarat. Oh, dia bagi apa tuh namanya itu yang? Nah, itu pun saya dah setua ini pun saya tak tahu bahasa. Apa gambar yang dibubuh dalam mesej itu biasanya apa? Ada gambar angkat tangan apa? Gambar orang senyum ke gambar orang apa? Emoji. Apa? Emoji ya nama dia. Itu pun saya tak tahu. Ya. Apa pendapatan orang tu? Lalu kita ambil emoji gambar muka yang tongkol pun. Itu mengumpat dia sekalian. Allahu Akbar walillahil hamd. Namanya syarat. Kalau a'ma a'rad a'mas aqrab, ya seperti kalau ucapan dia kata oh dia itu buta, dia itu tempang, dia itu peka. Dia peka tu, kita cakap pun tak dengar, tak tahu peka dia. Dia tu pendek orangnya, kosir. Dia tu terlalu tinggi ukuran orang Melayu, tak masuk akal. Ada kan tinggi dah sampai 2 meter 10 cm. Yang lah, pelik lah. Tak tahulah. Tinggi sangat orangnya. Dia hitam. Dia putih dah terlebih-lebih dah. Memang tak layak jadi orang. Allahu Akbar. Fa'amaddin atau yang berkaitan agama mungkin kita kata dia fasik lah. Dia tu fasik. Dia tu pengkhianat. Dia tu munafik. Tengok. Pernah kan kita dengar ucapan itu hari ini? Dia tu fasik. Dia tu munafik. Begitu selamba mengatakan kepada orang lain sebagai munafik. Secara terang-terangan bayangkan. Bahkan karena ada siaran melalui TV. Semua rakyat dengar. Disampaikan di medan, di ruang-ruang yang terhormat. Ini kerja apa seperti ini? Ini mengumpat. Kalau dia tahu nanti amal ibadahnya Allah ambil diberikan kepada maksanya, ya mungkin menggeletarlah dia. Dia tu soal dia tu orangnya ya tak ambil berat lah tentang agama dia. Dan macam-macam lah berkaitan dengan agama. Orangnya kurang beradab lah, orang yang tak sopan santun lah, dia banyak cakap lah. You tahu tak dia itu nampak aja macam tu kurus tapi ya Allah makan dia banyak. Dia kurang makan dia. Gelojoh pula tu. Pantang dijemput makan. Jemputan orang nak jemput belum habis cakap dia dah sampai. Itu dah berlebih dah. Dah berlebih. Kawan nak jemput dia makan belum habis jemputannya dia sampai. Itu kan apa ya merendahkan ya, menghina orang lain tu. Ya anak mengerti, dia suka tidur di tempat yang bukan pada tempatnya, yang bukan pada masanya. Itu aib tu jemaah sekalian ya. Lalu diambil disebar luaskan. Wa iyadzubillah tumadzubillah. Dan banyak lagi dan banyak. Itu kata Imam dalam Al-Adhkar. Sehingga cakupan mengumpat menurut Imam ini sangat luas. Karena apa saja yang kita cerita tentang seorang yang ia tak sukai, ima yang berkaitan dengan tubuh badan, akhlak, agama, dunianya, cara berpakaiannya, cara cakapnya, tutur katanya, semuanya termasuk ribah, kata Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi. Jadi
tiga sikap itu adalah kita pegang. Pertama, dustakan. Bila kita mendengar orang mengumpatkan orang lain kepada kita, dustakan. Jangan percayai. Kedua, kalau kita sendiri pun tahu kebenaran yang diceritakan, karena kita tahu yang dikatakan memang seperti itu keadaannya, kita nasihati dia. Tak baik. Walaupun yang kamu ceritakan itu betul, dan aku pun tahu, tapi tak baik kamu campur dengan orang lain, itu memang mengumpat. Kita nasihat. Jika kita gagal, yang ketiga, langkah ketiga, tolong jangan sampaikan umpatan orang itu kepada kita itu, kita sampaikan kepada mangsanya. Yang dengan sebab itu akan menimbulkan kerusakan. Karena bila kita lakukan, kita telah melakukan dosa lain namanya namimah. Dan itu juga dosa besar. Ancamannya kata Rasulullah SAW, tidak masuk surga. Baik. Ya mas sekalian, ada satu hadis yang disandarkan kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, juga oleh Imam Ibnu Mardawih, daripada riwayat Hisam bin Makharik, dan Ibnu Hibban. Ibnu Hibban menyatakan sanadnya thiqat. Thiqat itu boleh dipercayai. Mana hadis ini bukan hadis dhaif. Bersumber daripada istri baginda Nabi, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Dakhalat alaina imra'atun. Suatu hari kami mendapat tetamu, didatangi tetamu, seorang perempuan. Suatu hari ada tetamu datang ke rumah kami, seorang perempuan. Falamma wallat awma'tu biyadayya annaha qasirah. Setelah tetamu perempuan ini balik, pergilah meninggalkan rumah kami, kata Aisyah radhiyallahu anha, awma'tu biyadayya. Aku memberi isyarat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku, yang memberitahu kepada Nabi bahwa perempuan tadi pendek. Qasirah. Qasirah itu pendek. Orang kampung kata kementut lah. Masya Allah. Ini Aisyah yang cerita menceritakan perbuatannya. Dia tak kata, ya Rasulullah, tetamu kita tadi orangnya pendek. Aisyah tak kata begitu. Aisyah hanya memberi isyarat, tak tahu lah isyarat macam mana untuk menunjukkan, untuk beritahu bahwa orang itu pendek ya. Ini isyarat. Rasulullah SAW. Apa? Teguran Nabi pada istrinya yang paling disayangi. Iltabtiha, wahai Ummul Mukminin Aisyah, kamu telah mengumpat perempuan itu. Allahu Akbar. Kamu telah melakukan dosa mengumpat. Kamu telah melakukan dosa besar, wahai istriku. Cinta Nabi pada istri yang disayangi tidak menghalang Nabi menegur perbuatan salah istrinya. Justru teguran Nabi kepada istrinya yang disayangi itulah bukti sayang Nabi. Jadi bukti sayang itu bukan malah membiarkan kesalahan yang dilakukan oleh pasangan. Menegurnya itulah bukti kesayangannya. Cinta pasangan, bukti kecintaan pasangan pada pasangannya, yakni bila pasangan itu mengambil berat akan nasib pasangannya daripada api neraka. Tidak rela melihat pasangannya tersentuh api neraka. Sebab itu ditahannya, ditegurnya. Itu bukti sebenar cinta pasangan pada pasangan. Tapi kalau pasangan suami kepada istri atau istri pada suami melihat pasangan melakukan maksiat, dibiarkan, itu bukti tak sayang. Walaupun dengan menegurnya mungkin membuat ia kecil hati. Jangan takut pasangan kecil hati. Jika itu masalah agama. Karena itu sebenarnya bukti kasih sayang. Dan bila kita ditegur oleh pasangan kita, karena kita melakukan pelanggaran agama, pun jangan kecil hati. Sebaiknya berterima kasihlah
Karena pasangan kita telah menjaga kita daripada sentuh api neraka. Ini pengajaran yang sangat istimewa daripada Rasul. Nabi kata, Aisyah, engkau telah mengumpatnya. Hadis Aisyah. Lalu apa namanya Nabi kata, ya Rasul, apa yang aku katakan, apa yang aku sarankan itu betul. Dia pendek. Aku bagi tahu engkau pendek, takkan mengumpat. Betul Aisyah. Bila apa yang kamu katakan itu sesuai dengan realiti, itulah mengumpat. Tapi bila yang kamu katakan kamu sampai tadi berbeza dengan kenyataan, itu engkau telah berbohong. Katalah kamu memberi isyarat padaku bahwa tetamu tadi tinggi umpamanya. Oh, tinggi lampai. Itu kamu bohong, berdosa lagi. Bila kamu kata dia pendek dan memang dia pendek, walaupun kamu bercakap benar, itulah mengumpat. Masya Allah. Jawab sekalian. Aisyah radhiyallahu anha yang mereka hadis ini, dia pelakunya. Inilah keistimewaan orang-orang dahulu, termasuk keluarga Nabi. Dia buat salah menurut agama, ditegur oleh Nabi, dia cinta pada orang lain. Bukankah itu merupakan keimanan yang sangat kuat? Bukankah sepatutnya bila dibuat salah ditegur oleh Nabi, diam aja lah. Jangan sampai orang lain tahu yang dia pernah ditegur oleh Nabi. Tapi tidak. Aisyah ini benar-benar layak menjadi perempuan teladan bagi orang mukmin. Sehingga menjadi pengajaran kepada kita. Kedudukan Aisyah radhiyallahu sebagai istri Nabi. Status Aisyah sebagai istri yang disayang oleh Nabi. Tidak menghalang Nabi. Ya. Semua itu tidak menjadi dia akan alasan oleh Nabi untuk tidak menegurnya dengan keras apabila ia melakukan kesalahan. Ini patut mesti dicontohi oleh kita yang dilakukan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah sekalian, itu hadis sahih. Lagi hadis yang saya sampaikan lagi satu, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bersumber daripada Anas bin Malik. Baginda bersabda, lama urija bi marartu bi qaumin lahum adfarum min nuhasin. Tatkala aku dimi'rajkan, Isra dan Mi'raj kata Nabi. Aku melalui menjumpai satu kaum dalam peristiwa Isra Mi'raj inilah, di mana kaum itu mempunyai kuku yang panjang-panjang. Dan kukunya pula bukan kuku biasa, tapi kuku itu nampaknya terbuat daripada tembaga. Allahu Akbar. Daripada keluli. Bukan kuku biasa. Panjang, tajam dari keluli. Yahmishuna wujuhahum wa sudurahum. Peliknya, kuku mereka yang panjang terbuat daripada keluli ini, mereka gunakan untuk cakar muka dan dadanya. Hingga koyak rabak. Lalu polis mana? Jadi Nabi pun pelik melihat orang macam ini dalam peristiwa Isra Mi'raj. Lalu Nabi tanya kepada Jibril yang menamanya. Man haula'i ya Jibril? Jibril itu siapa orang macam itu? Ada manusia menyiksa diri, mencakor-cakor muka dan dada dengan kuku besi. Ini siapa Jibril? Jibril kata, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Muhammad, itulah orang-orang termasuk kaummu yang makan bangkai daging, bangkai saudaranya, yang suka merusak harga diri orang lain. Makan bangkai saudaranya, maknanya mengupatlah. Itulah balasannya. Allah sudah perlihatkan pada Muhammad azab yang akan ditimpakan Allah kepada si tukang pengumpat. Cakor. Sangat berat. Ketika Nabi dalam semasa di Isra dan di Mi'rajkan. Al-Bara' bin Azib. Mereka dalam hadis
Abu Daud juga. Dan disahihkan oleh Nasir Albani. Ar-riba itnani wa sab'una baban. Riba itu ada 72 cabang. 72 pintu. Riba itu ada 72 pintu. Adnaha mithlu ityanir rajul ummi. Yang paling rendah, tingkatan riba yang paling rendah itu wa'iyadzubillah, yakni seumpama seseorang wa'iyadzubillah berzina dengan ibunya. Allahu Akbar walillahilhamd. Berzina dengan ibu sendiri itu dosa sangat besar. Tapi Nabi kata itu levelnya, tingkatannya sama dengan riba yang paling rendah. Uish. Sedangkan ia ada 72 tingkatan. Lalu yang paling tinggi yang mana ya Rasul? Yang tingkat yang ke-72. Wa inna arbar riba. Dan sesungguhnya riba yang paling tinggi sekali. Dosanya maksudnya, dari segi dosa. Istitolatur rajuli fi irdi akhih. Yakni perbuatan seseorang merusak, mencemar harga diri orang lain, saudara muslimnya. Yakni mengumpat. Masya Allah. Riba itu dosa besar. Tingkatannya ada 72. Yang paling ringan, dosa riba itu sama dengan anak zina dengan ibunya. Waliyadzubillah. Yang paling tinggi rupanya, mengumpat. Allah. Kalau dengan bahasa mudah, dosa mengumpat itu sama dengan sebesar-besar dosa riba. Tingkatannya pada tingkatan yang ke-72. Itu hadis disahihkan oleh Nasir Albani. Tapi itulah, bak kata Imam Malik tadi, Anas bin Malik, dosa yang sebab itu membuat sahabat ketakutan pada zaman Nabi SAW, tetapi ianya menjadi perkara biasa dilakukan oleh sebagian umat Islam yang hidup pada zaman tabi'in. Itu baru tabi'in. Sekarang tengok. Inilah cabaran kita. Patutlah Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, seorang yang sangat alim, sangat warak, berpesan sangat. Jauhi ghibah. Aku berani berkata, seandainya ghibah itu dibolehkan oleh Allah, maka orang pertama yang aku jadikan sahibah yakni orang tuaku. Karena mereka orang yang berhak mendapatkan kebaikanku. Allahu Akbar. Karena ghibah boleh menyebabkan kebaikan kita diberikan pada mangsa. Dan tadi saya sebutkan, ini kali ketiga, salah satu punca kekecewaan penyesalan manusia di akhirat, salah satunya ketika orang itu melihat kebaikannya berada dalam buku catatan orang lain, sementara keburukan orang lain ada dalam catatan bukunya. Dan akhirnya dihumban dalam neraka. Itu namanya muflis. Bermana dalam agama tidak cukup hanya baca Quran. Tak cukup hanya dengan wirid. Tak cukup dengan menghadiri usrah. Tak cukup hanya dengan rajin puasa. Agama itu mulai pada alif hingga ya. Mulai pada bangun pagi hingga bangun pagi. Semua gerak-gerik kita ini dipantau oleh agama. Yang paling susah yakni berkaitan dengan hablum minan nas. Hablum minallah ya lebih senang. Yang kaitan hablum minan nas ini sangat-sangat susah. Tapi dalam dunia sekarang yang waliyadzubillah sering kali ilmu kemudian yang Allah berikan pada kita, teknologi macam teknologi ini sering kali disalahgunakan. Waliyadzubillah. Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada menyalahgunakan nikmat yang akibatnya sangat-sangat dahsyat seperti ini. Ya sekalian, nampaknya itu saja penjelasan tentang riba yang saya sempat sampaikan. Walaupun saya belum sempat tadi ya menyampaikan beberapa perkara yang kita diharuskan ya, menghibah orang lain.
Karena ada hibah, kita dibenarkan untuk hibah dengan beberapa syarat, dengan beberapa syarat. Tapi tidak bolehlah kita mengambil mudah. Bila memenuhi syarat, maka hibah baru dibenarkan. Tapi hukum asal haram, kecuali dengan beberapa syarat yang kita dibenarkan untuk hibah. Nampaknya saya tidak sempat. InsyaAllah nanti ada kesempatan. Saya akan coba sampaikan ini agar benar-benar. Kenapa ini agak panjang penjelasannya bagi saya? Karena tadi saya katakan, kan hadis Anas bin Malik tadi, dosa dianggap remeh oleh orang sekarang. Doa yang kecil macam selai rambut. Wah, dosa ini sangat termasuk yang paling ditakuti oleh sahabat Nabi. Sehingga Nabi mengatakan muhlikat, membinasa. Bayangkan, habis nasib orang jadi muflis. Tiba-tiba dianggap benda yang biasa sekarang. Dilakukan oleh orang yang paling bawah hingga orang paling atas. Orang paling awam hingga orang dianggap tahu agama. Kadang-kadang terpleset lidahnya. Sehingga tanpa sadar. Jadi kita wajiblah menjaga diri kita dan berhati-hati. Berhati-hati. Itu saja ya mas sekalian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kata oleh Allah SWT, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari dengan bacaan Al-Fatihah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.